Halo, selamat datang di channel paling penting untuk ditonton, My Dirt Shit. Gue Arya Gua Sony dan kameramen kita lagi mudik. lagi mudik. Ditinggal mudik kita. Mudik bener. Lu udah tahu berita belum? Penasaran gue liat berita ini. Apa nih? Penasaran gue pengen tahu pendapat lu. Oke. Film Iran, Ya. A Hero, yang menang di Cannes dapat apa gitu? Oh itu bergengsi banget. Bergengsi. Sutradaranya Asghar Farhadi. Itu ternyata terbukti plagiat. Plagiat? Jadi Plagiat itu siapa itu? Jadi ceritanya itu ternyata milik muridnya. Jadi Oh. nggak dicantumin muridnya di Iya, kredit, terus muridnya minta Speak up dia. iya speak up terus. Malu banget dong. Nggak, yang gua penasaran itu benar-benar ngejiplak semua plak atau cuma terinspirasi aja. Dipakai kayaknya ide ceritanya gitu. Ini ceritanya. Nah menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua kalau misalnya si saudaranya mau pakai naskah punya anak didiknya ya, ya kredit harus dicantumkan. Terus menurut gue si siswanya juga harus dilibatkan. Tapi kalau soal jiplak gitu kan bukan ini ya. Kan dibilang apa? Bukan apa? Bukan hal yang wow heboh gitu ya. Lu tau nggak di Hollywood juga banyak kan soal jiplak. Iya sih sebenarnya. Lu tau nggak film Avatar yang James Cameron itu? Kenapa tuh? Itu kan pernah dituntut juga kan? Kena jiplak. Dituntut jiplak ceritanya. Mirip lagi ceritanya. Jiplak apa? Mirip lagi biru-biru Avatar gitu. Film jadul. Oh sama film jadul. Film jadul. Kata gua ini nih yang paling seru tuh. Inception. Nah, sama. Itu katanya jiplak cerita Donald Bebek. Jadi ada Oh, komik gua pernah denger. Donald Bebek, komik teman Gobert, ceritanya pasti sama gitu. Tapi yang jadi Leonardo-nya itu si Paman Gobert-nya. Jadi masuk ke alam mimpi gitu. Terus si Nolan nggak ngaku begitu dituding zaman tahun segitu tuh lu nyontek Donald Bebek ya, nggak ngaku dia. Kalau Tapi nggak tahu sih. Kalau itu si kan Nolan kan banyak dipuji dia kan karena apa orang jenius banget kan. Atau dia emang nyontek atau terinspirasi atau emang benar-benar kebetulan saja. Kalau kebetulan kayak terlalu kesamaannya terlalu ada apa gitu. Ada sih artikelnya di crack.com. Ntar liatin ke Winners di rumah. Nah jadi kalau lo kata lu nih batas antara menjiplak dengan terinspirasi itu apa sebenarnya? Batasnya Nah, karena kalau lagu mah yang gue tahu kan misal ada lagu gitu ya. Lagu satu sama lagu satu lagu dua. Karena kalau hampir 80% notnya mirip itu dibilang menjiplak kan. Kalau misalnya film, gue juga bisa bilang hal yang sama sih. Kalau misalnya seberapa mirip dia dibilang menjiplak? Jalan ceritanya yang paling penting itu ide ceritanya, jalan ceritanya dan eksekusinya. Tapi kalau jalan ceritanya menjiplak gitu ya, tapi eksekusinya berbeda, hasilnya bakal beda sih kata gue. Tergantung yang bikinnya juga. Iya betul, tergantung yang bikin lah. Kalau remake menurut lu gimana? Remake. Misalnya kalau remake film kan kemarin tuh si Falcon Pictures lagi ngeluarin Warkop ya? enggak ngeluarin apa? Project 2022 mereka. Apa sih? Nah itu dari sekian banyak tuh ada banyak yang remake film Korea gitu maksud lu. Nah itu maksud lu sebenarnya tuh remake tuh menurut lu jiplak yang dilegalisir nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue sih selama dia mengakui gitu ya, mengakui kalau misalnya dia dia beli lisensi, terus dia emang terinspirasi dari itu ya menurut gue nggak masalah gitu. Kecuali lu pasti ada sinetron di RCTI yang bikin lu nangis tuh, Buku Harian Naila. Tahu nggak lu? Yang Buku Harian Naila. Itu kenapa jiplak? Itu kan jiplak barak sinetron Jepang gitu kan? Iya sih. Cuma nggak mau ngaku deh sama itu sinetron kesukaan lu di RCTI dulu tuh. Yang siapa takut jatuh cinta yang ngikutin Macar Garden. Oh iya. Itu jiplak itu dia nggak mau ngaku jiplak ya. Tapi lu bayangin lah. Ada cowok empat cowok ganteng, terus ada satu ceweknya. Itu kan sama ini kan kemarin promosi serial TV sekarang tuh niruin poster-poster. Iya, poster-poster. Sebenarnya poster-poster film Indonesia juga banyak yang niru loh. Iya. Gue pernah lihat ada artikelnya, hampir kebanyakan niru. Ada poster itu persis sama kan? Komposisinya. Bukan niru loh, persis loh. Komposisinya segala macam. Gila itu parah loh. Bukan cuma ceritanya, poster juga ditiru. Ya sih kita sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Apaan? Ini
channel mydirtshit.com, Eh? channel YouTube blog mydirtshit kan sebenarnya juga bukan original gitu. Kan gue bisa dibilang jiplak juga. Lu WWE tau lah. Dirt Shit itu dari mana katanya? Tahu gua dari John Morrison sama The Miz, Miz kan. Nah tapi ya gue setuju kalau ada yang bilang nggak ada yang original di dunia ini, tapi kan itu pandai-pandainya kita menjadikan kayak kata orang tuh ATM istilahnya, amati tiru modifikasi. Oh kan? iya betul, amati tiru modifikasi ya. Jadi gue waktu itu ini cerita dulu jadinya nih, cerita pembuatan original mydirtshit.com. Gimana? Nah jadi kan gue tuh demen tuh sama acara Dirt Shit itu kan, kocak mereka bawain ya. Waktu bikin blog tuh mereka kan udah nggak pamor acara Dirt Shit-nya kan udah turun. Gue pengen bikin versi gue sendiri, makanya gue bikin namanya My Dirt Shit. Konsepnya sendiri gue gabungin sama, waktu itu gue dengar berita J.K. Rowling pengarang Harry Potter, tau kan lu? Tahu. Itu kan katanya dia bikin novel tuh dari tulisan dia yang dia tulis di kertas-kertas. Iya. Apa napkin selaba-selaba doang, dia lagi duduk di kopi di yang kata dia nulisnya sambil di kereta itu kan? Di kereta dia nulis gitu. Nah, gue bikin konsep Dirt Shit itu jadinya begitu. Jadi pikiran-pikiran yang dicatat di mana aja tuh jadiin tulisan gitu. Iya nih. Rahasia, nah, jadi terus. dua konsep dari nama sama konsepnya J.K. Rowling. Lu gabungin jadilah My Dirt Shit. Nah, kalau tahu itu contoh ATM tuh, sama dia modifikasi. Lu nggak meniru habis kan? Cuma lu memodifikasi dengan gaya lu kan? Ngomong-ngomong soal J.K. Rowling nih. Iya, J.K. Rowling. Kita sekarang mau bahas tentang Harry Potter. Mana tongkat lu? Terus tongkat gua dong. Ayo kita duel. Wingardium Leviosa. Tar dulu. Apa? Ini mah bukan tongkat, ini mah sapu. Ini Nimbus aja. Nimbus gua. Nimbus apa? Nimbus 2000 ya? Salah bawa lu. 2000 ya. Tuh Harry Potter dari film barunya tuh baru keluar tuh. Wizarding World Universe. Udah nonton belum? Fantastic Beasts. Udah dong. Sebelum kita hina-hina filmnya, gue mau tanya-tanya dulu soal Harry Potter lu. Gue fans novelnya, tapi gue fans novelnya bukan fans filmnya sih. Gue tuh nonton Harry Potter tuh sejak tahun 2000, film itu tahun 2001 kan? Ya. Nah, gue tuh nonton tuh, itu waktu gue masih 2001, waktu gue masih SMP kelas 1. Gue inget banget, gue beli Fantasi yang ada Harry Potternya, terus gue beli DVD bajakannya nonton di rumah. Oh, bajakan lagi. Bajakan dong. Terus gara-gara filmnya bagus, gue beli novelnya dong. Gue beli novel 1, 2. Gue harus beli 2 seri dulu. Ini gue bisa masuk ke dunia Harry Potter lah. Lu pasti nungguin surat Hogwarts ya? Hah? Nungguin datang surat dari Hogwarts baru sekolah di sana. Iyo. Buku favorit lu buku yang mana tuh? Dari yang 7 itu? Gue paling suka yang ketiga gue suka tuh yang Prisoner of Azkaban. Gue suka tuh Azkaban. Yang keempat yang Goblet of Fire tuh gue suka. Yang paling tebal kan itu? Paling tebal itu. Paling mahal dulu lah. Gue ingat dulu waktu Goblet of Fire kan waktu sekolah tuh gue. Nah, kan tebal tuh mahal. Jadi gue nggak beli tuh, gue pinjam ya teman gue. Pas gue pinjam kan gue kalau di rumah kan nggak boleh baca buku, nggak boleh baca komik, nggak boleh baca novel. Jadi bacanya gue bawa ke sekolah. Pas gue bawa ke sekolah, di sekolah tuh ada lagi razia. Diambil. Gak ketahuan disangka kamus. Disangka kamus. Tebel. Gue kelima suka gue yang kelima. Suka lo. Gue ingat banget yang kelima yang sama warna biru kan? Iya. Apa judulnya? Order of Phoenix. Yang sudah 13 orang buat. Iya, yang dia bikin kelompok sendiri karena di sekolahnya kan nggak boleh ada itu ada nggak boleh ada pelatihan sihir gitu, takut dibikin pemberontak kan Hogwarts lah. Jadi kurikulumnya diganti, jadi mereka tuh cuma nyatet doang. Harry Potternya bikin kelompok sendiri buat belajar sendiri gitu. Gue suka betul apa mereka keseharian mereka belajar di sekolahnya lebih dapat di situ. Oh iya. Yang keenam agak kurang ya? Yang keenam agak susah sih sebenarnya ya. Soalnya dia banyak flashback ke Voldemort kan. Oh dia lebih ke Voldemort. Yang kamu bilang lupa gue. Pangeran berdarah campuran. Iya benar Voldemort gua. Yang ketujuh tuh yang cuma gue waktu baca yang ke 6 7 tuh gue masih suka ada bingung sih. Gue masih bingung ini yang lo tau gak yang pas si Draco Malfoy si Tom Felton si Draco Malfoy dia ngebunuh si Dumbledore. Tapi
kan secara itu kan kalau misalnya lu ngebunuh orang kan nanti tongkatnya si Dumbledore jadi milik lu kan. Kalau kata gue sebenarnya tuh tongkatnya tuh ada dua sebenarnya, bukan dua maksudnya. Tongkat istilahnya sama kekuatannya gitu. Ya, beda itu. Jadi tongkatnya anggaplah mediumnya gitu, rohnya tuh ada kekuatannya. Nah sih yang di Malfoy itu rohnya masuk ke Malfoy gitu maksudnya. Jadi kalau kita ngalahin orang nih duel cium gitu kan. Kesetiaan tongkatnya itu rohnya itu kesetiaan tongkatnya itu pindahnya ke dia gitu. Jadi kalau lu misalnya lu yang si Malfoy nih ngalahin Dumbledore kan. Tongkatnya masih bisa di Dumbledore tapi kesetiaan tongkatnya itu pada Malfoy. Jadi kalau Dumbledore nyerang Malfoy enggak bakal mempan gitu kalau kata gue sih teorinya. Itu opini lu atau opini J.K. Rowling gitu? Tahu opini J.K. Rowling jangan tanya bro. Dia sekarang suka ganti-ganti kan. Bisa berubah ya? Iya berubah itu sekarang orang malas sama J.K. Rowling. Ngomongin J.K. Rowling tuh Dumbledore jadi gay. Ngomongin J.K. Rowling kan gua apa namanya film fantasi yang baru itu kan dia skripnya kan yang bikin si apa sama idenya kan dari dia semua kan? Dia semua dia mau kendalin semua bahkan naskahnya juga dia bikin kan. Kurang jelek kan makanya. Fantasi Beasts kalau kalian baru tahu itu sih kan cuma novel yang hijau itu kan, buku yang warna hijau itu kan. Iya buku yang hewan-hewan itu kan. Enggak sebel ini lah paling ya sekecil ini kan. Cuma sih kalau itu kayak buku lupus. Oh, menurut itu proyek maksa nggak sih atau proyek maksa itu gue bilang mah maksa ya. Iya gimana kalau mereka memang mau bikin cerita yang mending kayak zaman dulu kan, kayak zaman Harry Potter dulu si J.K. Rowling-nya bikin cerita sampai habis dulu baru difilmin kan. Tapi bukan banyak orang yang penasaran sama sekarang mah dia mah pengen jadi penulis naskah juga. Kurang ya. Itu kan banyak orang ini ya katanya penasaran dengan masalah. Mati nih komputer gua nyalain dong. Afrah. Oh bisa nyala. Ya, tapi kan bukan banyak orang yang ngomong kalau banyak orang penasaran sama Cerita Dumbledore, tapi dan gini, sorry, kan banyak orang penasaran dengan Cerita Dumbledore dan pas gue baca kemarin ya ternyata film fantasi di sini adalah film Harry Potter dengan pendapat opening terendah dari film ini loh. Padahal kan Dumbledore kan termasuk ini kan orang yang paling disukai di universe. Makanya gue bilang si film Fantastic Beasts 3 ini cuma kayak buat si J.K. Rowling tuh mengesahkan pendapat dia soal Dumbledore tuh gay. Kan itu kan sebenarnya film Harry Potter tamat baru keluar itu kan. Pendapat bahwa J.K. Rowling itu bilang Dumbledore tuh gay. Itu kan sebenarnya dibikinlah sekarang film itu gitu. Itu kan kalau tahu tuh pas di novel ke-6 juga tuh sempat ada teasernya kan kalau si Dumbledore gay yang katanya hobinya tuh waktu muda merajut ya. Iya sih. Lagian dia banyak ganti-ganti opini kan. Oh ya itu terus orang yang suka ya. Hermione sekarang dibilangnya kulit hitam. Iya dia bilangnya gitu. Jadi dia bilang saya tidak specifically mencatat Hermione sebagai kulit putih gitu. Jadi dia pengen tampak progresif segala macam lah gitu. Oh dia pengen ngikutin arus ya. Iya pengen ngikutin lagi hits kemana dia bikin kemana gitu. Lagi hits LGBT dia LGBT gitu ya. Lagi hits ras dia ras hitam. Lagi hits kekerasan seksual dia pecat Johnny Depp. Padahal ternyata terbukti sekarang kan enggak ya. Enggak juga. Johnny Depp kan terbukti kan sekarang. Justru ternyata yang abusif istrinya. Tapi Johnny Depp dipecat kata gue itu filmnya penolong film itu cuma si Matt Mikkelsen ya. Matt Mikkelsen gila itu mukanya bengis banget ya. Jadi orang psycho cocok banget tuh. Johnny Depp mukanya aduh mau digarang-garangin kurang kata gue. Iya dia cocoknya yang gila dia kan kalau Johnny Depp yang itu fantasi visual katanya. Makanya itu dari karakternya juga sebenarnya karakternya belum fix si Grindelwald tuh dibikinnya si J.K. Rowling itu dia belum tahu sebenarnya arahannya kemana, makanya itu kalau di novel mah nggak pernah dibahas sama sekali. Nggak pernah, cuma disebutin doang kan. Pernah disebut sama muncul terakhir dia yang bukan bantuin, yang diserang Voldemort ke penjara kan dia Voldemort tuh menyangka dia yang punya tongkat Elder Wand itu terakhir. Padahal enggak ya? Padahal kan Dumbledore. Oh jadi cuma itu doang di mentionnya? Dia di buku di film Harry Potter dia di mention sebagai apa gitu? Si Grindelwald itu, Grindelwald. Dulu ada perang besar dulu beberapa tahun yang lalu antara Dumbledore sama dia gitu, penyihir hitam pertama yang mau menguasai dunia lah istilahnya. Ini musuhan tapi tidak bisa saling membunuh ya. Iya. Jadi Magneto masih nggak sih lu? Magneto sama Profesor X kan? Iya, sahabatan gitu. Ditiru idenya ya. Sama kan di X-Men juga ada Mystiknya kan awalnya temannya si Profesor X kan, terus jadi jahat. Jadi jahat ya. Di Fantastic Beasts si cewek yang Queenie itu yang ceweknya yang gendut kan dari baik jadi jahat kan. Iya.
agak-agak mirip sebenarnya. Itu kenapa sih kemunculan si McGonagall muda kok banyak yang protes sih? Nah itu juga diprotes kan ngasal J.K. Rowling. Itu kenapa? Gua nggak nangkap loh, gue nggak nangkap itu. Jadi kan waktu Harry Potter tamat, J.K. Rowling tuh nge-publish website buat penggemar Harry Potter berisi sejarah karakter-karakter. Gila itu niat banget. Dia nulis sendiri. Sejarah historinya. Terus dia tulis di si McGonagall itu waktu kejadian si Grindelwald Dumbledore masih belum mengajar di Hogwarts, masih muda gitu. Oh belum ngajar? Masih muda, dia tuh lulusnya beberapa tahun setelah itulah kejadian itu. Nah tapi ternyata di film dia udah jadi guru kan di Hogwarts. Iya benar. Sekali lagi si J.K. Rowling tuh ngasal, suka ganti apa yang dia tulis gitu kan. Iya. Oh ternyata jadi McGonagall tuh gara-gara itu ya kemunculan dia tuh. Iya paham. Itu Fantastic Beasts yang pertama filmnya gue kira bagus kan, maksudnya tuh tentang benar-benar tentang makhluk-makhluk aneh doang gitu kan. Cuma dikit katanya kan, yang pertama dikit kan. Iya. Taunya berlanjut ke bahas cerita Dumbledore. Katanya masih ada dua seri lagi. Ada 5 kan katanya. Menurut lu bakal lanjut nggak tuh? Lu kutuk aja tuh sekarang. Waktu yang kedua tuh katanya nggak akan lanjut, katanya waktu kedua ketiga. Yang kedua yang paling parah ya? Nggak tahu yang ketiga jadi lanjut juga kan? Kata gue bakal lanjut sih. Soalnya yang ketiga ini dia ngembaliin penulis skenario yang Harry Potter biasa. Sama saudaranya juga sih yang si David Yates itu udah bikin 5-6 juga kan? Yang kedua tuh memang beneran proyek si J.K. Rowling doang yang nulis dia. Oh, dia doang. Bikin naskahnya dia juga. Yang kedua itu? Kacau jadinya, kagak jelas. Nagininya jadi cewek kan? Iya. Kan katanya mau si Acha Septriasa yang jadi Nagini ya, sempat audisi kan, tapi kata hamil apa gimana? Coba lu bayangin si Acha dengan nangis ya itu dong jadi Nagini. Masa gua untung Acha nggak jadi ngambil, soalnya perannya ternyata kagak jelas gitu. Iya sih, bentar doang ya. Kirain bergengsi, taunya kagak jelas. Tapi bayangin kalau si Acha jadi Nagini, overproud orang Indonesia bakal gimana? Padahal cuma segitu doang ya. Satu lagi yang gua nggak suka dari Fantastic Beasts, Dumbledore-nya ya. Sejuta lalu tuh? Gue suka dia pakai pakaian rapi-rapi kayak gitu. Padahal kan kalau di Harry Potter asli Dumbledore kagak bisa pakai pakaian manusia kan, maksudnya nggak bisa pakai magal. Dia kan suka ngasal pakai bajunya. Diceritakan dia bajunya bentrok norak semua gitu. Sekarang dia rapi-rapi di kantornya aja dia nggak pakai jubah kan. Lalu bakal cerita nggak? Kenapa dia dari rapi jadi berantakan gitu nanti? Atau nggak? Kagak, gue bilang mah. Itu masalahnya sih dia nggak lupa sendiri ya. Dia suka lupa apa yang dia ucapin ya. Suka ganti-ganti sendiri, nggak tahu latar gimana dia. Kalau gimana ya? Gua ini kata lo, Ezra Miller gimana? Ezra Miller di Fantastic Beasts. Itu juga perannya jadi nggak jelas kan? Nggak jelas juga. Yang kedua gimana ya? Kalau gue megang batu mungkin udah gue lempar tuh layar bioskop waktu dikasih tahu dia Dumbledore satu lagi gitu kan. Pas yang ketiga ternyata gue kira bakal pembahasan di sana, taunya gitu-gitu doang. Gitu lagi ya, nggak jelas ya. Dia cuma kurang explore ya. Dia cuma adiknya Dumbledore kan ternyata. Iya, adiknya Dumbledore. Terus yang nggak jelas lagi. Pokoknya yang ketiga ini kurang lah sebenarnya. Banyak ini banget ya, banyak plot hole banget ya, jelek ya. Kayak nggak ngomong apa-apa gitu. Iya sih. Gue nggak ngerti kenapa si J.K. Rowling tuh ngambil cerita yang susah gitu. Kalau menurut lu apa yang mestinya dibikin J.K. Rowling sebagai cerita dari Universe Harry Potter tuh yang dibikin cerita lagi gitu? Cocok itu ya? Yang cocok jadi series. Gue setuju banget tuh yang kata lu jadi kata lu yang soal Dumbledore gitu ya. Tapi menurut gue bisa lah, jangan digabungin. Jadi fokusnya ke si Fantastic Beasts sesuai bukunya. Soal siapa katanya? Grindelwald, Newt Scamander. Si Newt itu buat pencarian hewan-hewan. Iya, lagian kan cerita Dumbledore sama Grindelwald tuh udah ada di buku ya. Iya. Tinggal dikembangin dikit lagi kan itu. Enggak usah digabung-gabungin sama yang lain. Terus sama ini nih ceritanya yang gue pengen lihat nih sebenarnya. Di filmin cerita ayah ibu Harry Potter masih kecil yang sama Snape juga Oh iya, Snape. Ya kan di novelnya juga ada sempat disinggung kan. Kenapa Snape benci banget sama si Harry Potter? Iya sih benar-benar. Kan Snape tuh kalau salah suka sama ibunya Harry kan? Iya. Itu kenapa nggak dibikin versi sendiri aja gitu? Atau enggak waktu cerita Voldemort masih kecil, masih di zaman sekolah Voldemort ya? Jadi biar kayak Star Wars yang Anakin, tau gak lu? Iya kan? Bener-bener jahatnya gimana tapi gitu. Makanya Voldemort, tapi lu tau yang si Anakin juga kan dihujat juga kan 1-2-nya itu. Ya mungkin takut juga ya? Iya takut. Ya tapi paling enggak ceritanya udah ada, tinggal dikembangin aja. Kalau lu masuk yang suka gak sama Star Wars 1, 2, 3 yang prequel itu? Gue paling suka Star Wars yang Anakin yang pertama yang kecil, yang balap mobil itu. Iya, karena itu pertama kali gue nonton Star Wars, jadi selalu
Oh iya. Punya nilai bias yang lebih. Kalau kata lu gedean mana? Bisa nggak Harry Potter segede Star Wars? Franchise-nya gitu dunia. Udah sih kata gua. Oh udah gede. Karena mereka udah ya suka nggak suka ya. Sampai sekarang walaupun filmnya udah tamat kapan juga kan masih banyak fanbase ya kan. Masih banyak kolom diskusinya, masih banyak yang suka ngobrol-ngobrol soal Harry Potter. Tau nggak lu yang bener yang apa fantasi para fans yang belum sampai sekarang? Apaan? Draco Malfoy pacaran sama Hermione. Itu banyak banget kalau lu lihat di internet fanficnya. Oh yang bukan fans ya? Pokoknya fansnya pada nggak suka Hermione sama Ron. Kalau nggak sama Harry sama Draco. Si Draco sama siapa sih kita nih kan? Nggak tahu. Nggak ada di sekolah mereka. Maksudnya di bukunya ada tapi karakter istrinya tuh nggak ada. Oh nggak disebutin ya? Bukan angkatan mereka kayaknya. Iya. Terus yang Harry Potter Cursed Child lu tau nggak? Apa sih? Yang buatan fans, yang theater play buatan fans. Yang jelek banget, yang tokohnya anak Harry Potter sama anak Draco Malfoy. Masih jelek. Jelek banget. Nah dari situ tuh si J.K. Rowling dapat ide Hermione itu berkulit hitam. Karena di theater play yang dimainkan fans tuh hitam. Tapi malas juga ya. Malah gitu sih. Terus benar-benar mau dikanonin sama J.K. Rowling, padahal jelek banget ceritanya sumpah. Cerita tadi itu mau dikanonin sama si J.K. Rowling. Ceritanya si Voldemort punya anak sama Bellatrix kan kagak yang kagak aja. Yang kagak ada. Bellatrix. Terus ini satu lagi. Tahu nggak lu ibu-ibu yang jual makanan di kereta? Tahu yang suka. Nah itu ternyata monster apa gitu, pokoknya mereka ada adegan berantem sama si ibu-ibu troli itu. Agak jelas aja. Nah kita tahu nih sekarang kan J.K. Rowling suka ganti-ganti cerita, udah makin kacau. Penjualannya juga sekarang paling rendah kan. Menurut lu Fantastic Beasts mending lanjut aja atau enggak? Atau udah rombak cerita baru gitu, diribut? Wah ini kata gue ini perjudian banget sih. Masalahnya kalau misalnya nggak berlanjut ya masih banyak pertanyaan kan. Ya sebenarnya ya kita juga masih penasaran lah gimana kelanjutannya. Kalau cuma di sana ada 5 kan, dua lagi kan. Tapi kalau mau berlanjut dengan cerita-cerita yang gini-gini aja ya, aduh. Gue takut pas Harry Potter beralih ya. Mending ada yang jiplak gitu ya. Jiplak tuh mending bener. Kalau ada yang jiplak bikin lebih bagus, gue lebih dukung yang jiplak. Serius gue mah. Kayaknya menurut J.K. Rowling lebih baik dia gini loh. Dia ngasih ke penulis skenario yang terkenal yang udah mapan iya, dia ngasih pemikiran dia aja. Iya, dia nggak usah ikut lagi kan. Penulis novel jago. Pikiran anak tuh nggak sejago bikin novel ya. Bener banget. Banyak tuh contohnya kayak gitu. Emang bener beda banget kan. Kalau di Indonesia tuh kayak ini sih ya. Kayak ini ya. Penulis yang masih egois gitu kan. Sosok melindungi karya tapi bikin kacau. Gue inget film Kambing Jantan loh. Kambing Jantan tahun 2009 Raditya Dika. Itu kan novel bestseller banget kan. Raditya dipuji. Tapi ketika dibikin film dan gue baca Dian Lewis skenario-nya, mau dibantu sama si Salman Aristo kan. Astaga garingnya Tuhan. Gue inget banget ada adegan gini ya. Gue adegan jadi si ceweknya lagi ngambek sama si Raditya Dika. Terus Raditya Dika ngejar. Kok lu ngamuk sih? Lu tuh kayak kambing yang lagi boker. Sumpah. Tuh garing banget sumpah. Mending lu ambil ini langsung ditusukin. Apa ada kedabra? Kalau kita baca di novel mungkin lucu gitu ya. Tapi kalau lucu novel lu jadi lu sampein nggak kena pasti ya. Nggak kena. Harus pemainnya juga sih sebenarnya. Kalau baca sih apa? Kalau baca sih kalau kayak kambing yang boker tapi nggak bisa 3 hari. Garing banget sumpah. Dan gua pas nonton gua semakin garing banget. Oke, menurut kalian apakah Fantastic Beasts layak dilanjutkan atau sebaiknya kita Avada Kedavra sama-sama aja? Silahkan komen di bawah. That's all we have for now. Because in life there are winners Harry Potter, there are loser Fantastic Beasts. Avada Kedavra.